keterangan dan sukacita. Bulan yang diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Seperti kita semua mungkin sehat, amin. Diberkati Tuhan. Tetap semangat dan tetap dijaga Tuhan, saudara. Katakan amin. Boleh lihat kanan kiri saudara. Berikan fellowship yang indah saudara. Di bagian pertama ini mungkin ada suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua. Katakan shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah buat kita semua saudara. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua saudara. Katakan amin. Mari kita bersyukur pada Tuhan saudaraku. Apapun yang kita alami hari-hari ini saudara, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Katakan haleluya. Katakan yes. Haleluya. Tanggalkan bebanmu saudaraku. Tanggalkan segala persoalanmu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Oh, katakanlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian baginya. Karena dia Raja, ya yang bertata. Tuhanlah kekuatanmu, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Yo, sama-sama katakan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Yeay. Mari bersyukur pada Tuhan. Sama-sama katakan ya. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian baginya. Karena dia Raja, oh, dia yang bertahta. Tuhanlah kekuatanku, Masyur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidup. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Yo, sama-sama katakan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Oh. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kepada Tuhan saudaraku. Apapun keadaanmu hari-hari ini saudara, tetap sembah dia. Katakan amin. Katakan haleluya. Semua tangan di atas katakan. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya,
dahsyat. Dia luar biasa, katakan luar biasa. Haleluya. Katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya saudara? Yesus, Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan saudaraku ya. Dari utara ke selatan, amin, terdengar pujian bagi. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, Lembah-lembah, gunung-gunung, yang tinggi. kemuliaannya disaksikan. Amin. Kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Dari pulau-pulau katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Dari pulau-pulau katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa. Iye, 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 iye. Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Hei, katakan, Allahku dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan Allah kita dahsyat. Sing ada lawan. Katakan sing ada lawan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan, saudaraku. Sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita masih boleh bernafas. Kita menikmati anugerah Tuhan. Keluarga kita semua disertai Tuhan. Pekerjaan kita, pelayanan kita, dan seluruh kehidupan kita semua disertai Tuhan. Mari bersyukur pada Tuhan, saudaraku. Katakan Engkau baik dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami ada Tuhan di minggu yang pertama, Tuhan. Di bulan yang ke-10 ini, Bapa yang baik. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biar segala pujian syukur kami, segala hormat kami hanya bagi Engkau, Bapa yang baik. Terima dan nikmatilah ya Tuhan Yesus sebagai korban syukur yang harum, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari sama-sama katakan saudara kepada Tuhan. Panggil namanya saudara. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kaulah penghiburku, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Engkaulah penyelamat kami ya Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Mari sama-sama katakan saudara lebih lagi kepada Tuhan. Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan Kau penghibur
sembah dia saudaraku. Angkat suaramu, tinggikan dia, masyurkan dia. Oh, shanararararararabayararabayararabu. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Di bumi dan di surga hanya Engkau yang layak. Engkau yang layak Tuhan. Oh, shanarararararabayararabayashandi. Apapun keadaan kami saat ini ya Tuhan, kami memuji, kami menyembah, kami tinggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian. Oh, segala hormat, segala kemuliaan, segala kuasa kejayaan hanya layak bagi Engkau Tuhan. Oh, biar seluruh bumi mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Biar segala yang bernapas memuji nama-Mu. Oh, bersama-sama kami rebut ya Tuhan bulan yang ke-10 ini Tuhan. Bulan Oktober Tuhan, kami katakan bulan kegirangan dan sukacita. Oh, bulan yang membawa kemenangan bagi kami Tuhan, yang membawa sukacita, yang membawa perubahan, yang membawa kesembuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus. Oh, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, katakan pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Yo, sama-sama sekali lagi saudara yang percaya, sama-sama katakan nyanyi dan bersoraklah. Yo, nyanyi dan Soraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. oh, gunung tunduk, Laut bergelora, mendengar suara-Mu. Hiburkan setiap hati yang susah. Berkati yang berkekurangan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Tuhan berikan pengharapan bagi yang hilang pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami terima segala kebaikan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus. Melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus. Hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu.
Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, sahabat muda sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Tentunya saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat kuat selalu di dalam Tuhan, dan penyertaan terus sempurna. Apapun yang dikerjakan oleh Bapak Ibu, sahabat muda sekalian hingga pada hari ini, semuanya baik adanya. Terima kasih dan kita bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti biasa di minggu pertama, setiap bulan kita akan masuk di dalam ibadah kita. Sampai hari ini kita masih ibadah online Bapak Ibu dan sahabat muda sekalian. Dimanapun mengakses ibadah ini, baik itu pagi hari, siang hari, bahkan malam hari. Di bulan Oktober ini kita memasuki minggu yang pertama di tahun dimensi yang baru. Tahun dimensi yang baru terus mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata timbul dalam hati bahkan didengar oleh telinga, itu yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kita. Bahwa kita akan dibawa naik, nggak pernah turun jadi kepala bukan jadi ekor ketika kita hubungan intim dengan Tuhan. Ada doa, pujian, penyembahan yang terus kita naikkan. Lalu kita terus belajar daripada setiap kebenaran firman Tuhan ketika kita baca, renungkan, dan terus ada doa, pujian sekali lagi saya sampaikan. Maka kita akan semakin hari semakin serupa dengan gambarnya karena Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita. Nah, memasuki di minggu pertama di bulan Oktober ini, kita melihat bahwa sejak 18 September 2020, jam 8 waktu Israel, sampai nanti tahun 2021, 6 September, jam 6 sore juga waktu Israel, penanggalan kalender Ibrani memasuki tahun P Alef, yaitu tahun 5781. Nah, kita memasuki DKDP yang artinya mulut. Itu sejak tahun lalu, sejak tanggal 29 September 2019. Di mana secara profetik Tuhan berbicara pada umatnya melalui mulutnya. Tuhan juga akan sangat memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Ucapan berkat, kehidupan, kebenaran, kuasa, deklarasi itulah yang hari-hari ini harus kita terus ucapkan. Karena seperti Rasul Paulus berkata, dia percaya maka dia berkata-kata. Demikian juga kehidupan kita. Saya mau ajak Bapak Ibu, sahabat muda sekalian, terus memperkatakan kebenaran firman yang akan terus meneguhkan, menguatkan iman percaya kita. Semakin hari semakin kita melihat kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu, sahabat muda sekalian. Nah, dalam kehidupan iman kita, ada statement berkata seperti ini. Jangan bangga kalau kita menjadi orang Kristen yang hanya tahu firman Tuhan, tetapi tidak pernah mengalaminya. Karena apa? Ada banyak orang tahu firman, baca firman, renungkan firman, tapi nggak pernah mengalami janji Tuhan dalam kehidupannya. Agar kehidupan iman kita kokoh, tidak goyah oleh berbagai masalah yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Seperti pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi yang di depan mata kita. Nah, kita bukan hanya perlu menerima firman Tuhan, yang tentunya di dalamnya mengandung banyak janji, tetapi kita perlu mengalaminya dalam kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu, sahabat muda sekalian. Nah, kita belajar dari Kaleb, ya. Dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 13 firman Tuhan berkata, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya.
Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku penggunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak, dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberikan Kaleb bin Yefun, dan diberikannya lah Hebron kepadanya, menjadi milik pusakanya. Nah, mari kita belajar bagaimana kehidupan yang kita hidupi hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19, di tengah resesi ekonomi yang sedang terjadi, bagaimana kita bisa menjadi Kaleb, menjadi seperti Kaleb, menjadi orang yang mengalami janji Tuhan. Nah, kita belajar, ada 4 hal yang kita mau belajar pada hari ini. Yang pertama, yang kita harus mengerti dan kita tahu adalah, yang pertama, tahu dan pegang janji Tuhan. Ayat 6 katakan, dalam ayat 6 dikatakan begini, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ulangan 1, ayat 36 dan 38, firman Tuhan berkata, kecuali Kaleb bin Yefun, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Ayat yang ke-38 berkata, Joshua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana, berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Kaleb menjadi orang yang menerima janji Allah. Bukan hanya dia mengetahui apa yang Allah janjikan bagi dirinya, Joshua dan seluruh bangsa Israel, tapi dia juga memegang teguh janji itu selama 45 tahun. Demikian juga kita hari-hari ini. Kita menerima janji bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kita dibawa naik, nggak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Nah, dalam kehidupan iman kita, untuk menerima apa yang Allah janjikan itu, dalam tahun dimensi yang baru, maka kita perlu tahu segala janji Allah yang tertulis di Alkitab juga, dan untuk itu kita perlu setia, merenungkan firman Tuhan. Kita tahu tahun dimensi yang baru, kita dibawa naik, nggak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Dan itulah yang firman Tuhan ingatkan kepada kita lewat gembala pembina kita di tahun dimensi yang baru, bahwa di dalam 2 Korintus 8 ayat 13 dan juga Ulangan 28 ayat 13 dan 14, bahwa kita semakin hari harus semakin serupa dengan gambarnya. Dan semakin hari ketika kita semakin serupa dengan gambarnya, ada doa pujian yang terus kita naikkan dalam kehidupan kita. Dan kita akan dibawa naik, nggak turun, jadi kepala, bukan jadi ekor. Itu yang akan terjadi. Nah, selain itu juga kita juga perlu setia, memegang apa yang telah Allah janjikan melalui firman-Nya itu. Karena Allah selalu setia pada setiap janjinya. Nah, janji firman Tuhan, kalau kita taat, setia, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita akan dibawa naik, nggak pernah turun. Itu yang hari-hari ini harus kita lakukan. Ulangan 7 ayat 9 berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya. Ulangan 28 ayat 1 dan 2, ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor.
Engkau akan naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau menjadi seperti Kaleb yang menerima janji Tuhan dalam kehidupannya. Kita juga mau menerima janji Tuhan di tahun dimensi yang baru ini, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan juga resesi ekonomi Indonesia. Oh, kita juga mau menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin, haleluya. Hal yang kedua, supaya kita bisa menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita, pelihara hati dan hidup dalam kesetiaan. Dalam ayat 7 dikatakan, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Selanjutnya dikatakan di dalam ayat ke-8, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, ini hal penting yang kita belajar dari Kaleb. Bahwa Kaleb bukan hanya tahu firman, berpegang pada firman itu, tetapi untuk sampai mengalami segala janji dalam firman tersebut, ia menjaga perkataannya serta menjaga hatinya untuk tetap mengikut Tuhan. Oh, haleluya. Banyak orang percaya ingin mengalami janji Allah dalam hidupnya, tetapi tidak mau menjaga segala perkataannya, serta tidak menjaga hatinya untuk tetap setia mengikut Tuhan. Amsal 12 ayat 22 berkata, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Hal yang ketiga, kita mau belajar lewat firman Tuhan pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, supaya kita mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, menyadari pemeliharaan Tuhan. Dalam ayat 10 dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kaleb tahu benar bahwa Tuhan menjanjikan tanah Kanaan untuk diduduki oleh bangsa Israel. Tetapi dalam kenyataannya selama 40 tahun bangsa Israel hanya berkutat di padang gurun. Kita tahu tentang cerita bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Kaleb tidak fokus hanya kepada masuknya bangsa Israel di tanah Kanaan. Tetapi ia mampu melihat bahwa sepanjang perjalanan dari Mesir sampai kepada tanah Kanaan, hari demi hari, Tuhan ternyata memelihara kehidupannya. Nah, dalam kehidupan kita juga perlu belajar dari Kaleb. Mungkin kita punya banyak masalah dalam kehidupan kita hari-hari ini yang belum terselesaikan. Mungkin kita sedang di PHK, mungkin kita sedang dirumahkan, mungkin kita sedang mengalami ketidakpastian di hadapan kita. Tetapi mari kita jangan berfokus kepada masalah itu. Melainkan kita perlu melihat bahwa meskipun masalah yang ada di hadapan kita belum diselesaikan, belum terselesaikan. Tetapi hari demi hari, dari waktu kita dilahirkan, dari masa kecil, remaja, hingga pada dewasa kita, sampai pada hari ini kita ada, Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan senantiasa memelihara kita. Dan itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus tahu, memang masalah masih ada di dalam kehidupan kita. Karena kaki kita masih injak bumi, masalah pasti ada. Tetapi kita jangan fokus kepada masalah yang ada dalam kehidupan kita. Tapi mari kita fokus bahwa pemeliharaan Tuhan hari demi hari sampai pada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin, haleluya. Hal yang keempat, bagaimana kita bisa mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap bersemangat seperti ayat 11 dan 12. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Kita melihat bahwa Kaleb memiliki semangat yang luar biasa. Umur 85 tahun, masih punya semangat yang luar biasa. Dia nggak pernah merasa kecewa atau marah sama Tuhan. Meski belum masuk tanah Kanaan. Tetapi dia tetap memelihara semangatnya dan tetap optimis. Dia akan menerima janji itu. Wow, haleluya. Nah, hidup kita pun harus sama seperti itu. Meskipun kita mengalami pergumulan berat hari-hari ini, masalah yang ada dalam kehidupan kita,
Walaupun kita mungkin belum menerima jawaban-jawaban doa seperti yang kita harapkan, tahun dimensi yang baru, kita dibawa naik jadi kepala bukan ekor, mungkin belum terjadi dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu sahabat muda sekalian, masih ada 3 bulan perjalanan kita, Oktober, November, Desember. Kita akan mengakhiri tahun 2020. Masih ada 3 bulan, kita masih bisa mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita di tahun dimensi yang baru ini. Yang penting jangan pernah putus asa dan kecewa. Amsal 18 ayat 14 firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ingat Bapak Ibu sahabat muda sekalian, ngomong kiri kanan kamu, jangan patah semangat. Haleluya. Katakan sekali lagi, jangan patah semangat. Ya, sebab orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Oh, haleluya. Keteguhan hati, semangat hidup, kepercayaan penuh dan kesetiaan tak terbatas mewarnai iman dari Kaleb. Dan Alkitab mencatat hal itu. Mampukah kita bersabar seperti Kaleb? Ini menjadi satu pertanyaan buat kita semua. Bilang kiri kanan, mampukah kita seperti Kaleb? Nah, kesabaran sesungguhnya akan teruji oleh waktu. Begitu pula halnya dengan kesetiaan. Ya, kesetiaan kita akan teruji oleh waktu. Katakan haleluya. Kaleb seperti halnya juga Yusuf, Abraham, dan banyak tokoh lainnya sudah menunjukkan bahwa kesabaran dan kesetiaan mereka menuju kepada satu cerita bagaimana happy ending di ujungnya. Nah, jika bagi mereka seperti itu, bagi Bapak Ibu sahabat muda bersama dengan saya pun akan mengalami hal yang sama. Tuhan tidak pernah ingkar janji, hanya saja waktunya mungkin berbeda dengan keinginan kita. Di mana saat seperti itu, sanggupkah kita tetap menunjukkan kesetiaan seperti seorang Kaleb? Percayalah bahwa janji Tuhan akan selalu digenapi. Karena itu, tetaplah setia. Dalam pertandingan iman, seringkali kita tidak memperoleh kemenangan, bukan karena Allah tidak mau menolong kita. Tetapi, terkadang kita terlalu cepat keluar dari arena. Terkadang kita lebih cepat keluar dan kita menyerah. Oh, mari. Sekali lagi saya mengingatkan kepada kita. Jangan menyerah. Bilang kiri kanan kamu, jangan menyerah. Hoi, jangan menyerah. Haleluya. Amsal 24 ayat 16, firman Tuhan katakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita belajar 4 hal melalui kehidupan Kaleb bin Yefun. Bagaimana menjadi orang yang mengalami janji Tuhan dalam kehidupannya. Yang pertama, tahu dan pegang janji Tuhan. Untuk tahu dan pegang janji Tuhan, tentunya kita ada doa, pujian, penyembahan. Baca dan renungkan firman selalu dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, pelihara hati dan hidup dalam kesetiaan. Terkadang sambil menunggu waktu kita nggak sabar. Ya, kita bisa bersungut-sungut. Sebab itu di tahun P. Alef ini, tahun mulut Tuhan berbicara. Kita juga harus memperkatakan kebenaran firman. Yang akan selalu membangkitkan iman kita. Menguatkan dan meneguhkan kehidupan kita. Hal yang ketiga, bagaimana kita harus menyadari pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak hal yang mungkin belum tergenapi dalam kehidupan kita. Tapi kita harus menyadari pemeliharaan Tuhan hari demi hari yang kita lalui. Hingga kita ada pada hari ini. Itu semua karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Dan hal yang keempat tentunya kita tetap harus bersemangat. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, melainkan mengalaminya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, haleluya. Katakan amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Oh, haleluya ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Lewat setiap hal yang terjadi dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Mengajar, menegur, dan menuntun setiap kami Tuhan. Agar hari demi hari yang kami jalani, kami terus tahu, pegang janji Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga kiranya Tuhan, kami terus menjadi pribadi-pribadi ya Tuhan, yang tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan, tidak pernah ragu akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, mulut kami ini Tuhan, kami terus mengikrarkan kebenaran-kebenaran firman, yang meneguhkan, menguatkan iman kami. Sehingga iman kami bangkit selalu Tuhan. Dan kami tetap bersemangat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Materaikan dalam jiwa hati kami.
Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi kami ternyata menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Sehingga di dalamnya nama Tuhan yang akan ditinggikan dan dipermuliakan. Dan lewat kehidupan kami, pelayanan kami, lewat apapun dalam aspek kehidupan kami, ada banyak jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan dan dipermuliakan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yuk, sama-sama saudara katakan kepada Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa Seperti biasa di awal bulan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ayat-ayat firman Tuhan ini akan terus disampaikan dan kita sama-sama mendengar dan kita sama-sama merenungkannya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari saya mau ajak Bapak Ibu sahabat muda sekalian yang mengakses ibadah online pada pagi, siang hingga malam hari ini. Mari kita melihat kepada pribadi kita hari-hari ini. Adakah mungkin perkataan kita menyakiti Tuhan? Adakah mungkin kita mulai bersungut-sungut dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami mohonkan ampun ya Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Baik melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Baik yang sengaja maupun tidak sengaja kami perbuat. Ampuni kami Tuhan, agar kami menjadi layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Katakan haleluya. Angkat cawan di atas kepala kita.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ucapkan syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat tubuh dan darah-Mu yang terpecah bagi kami Tuhan. Saat ini kami imani Tuhan, dengan iman kami Tuhan, bahwa yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah dikuatkan, yang berduka sudah dihiburkan, yang terikat sudah terlepaskan, yang kekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat ibadah kami yang Tuhan sudah sertai Bapa yang baik. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan ibadah kami. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu yang disampaikan hamba-Mu Tuhan Bapa Gembala kami. Kami percaya Bapa yang baik Tuhan, setiap apa yang Tuhan firmankan, semuanya pasti jadi Bapa yang baik. Lewat firman-Mu Tuhan kami semua diberkati. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati kami, mengubahkan paradigma kami Bapa yang baik. Membuat kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Membuat kami menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang senantiasa hidup berkenan kepadamu ya Bapa yang baik. Memberkatilah hamba-Mu ya Tuhan, Bapa Gembala kami, Bapak Pendeta Antonius Tony yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu dengan lebih luar biasa lagi Bapa yang baik. Berkati kesehatannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, pengembalaannya Tuhan, bahkan keluarganya Tuhan. Berkati Bapa yang baik. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Ibu Gembala kami Bu Nia Tuhan, dan kedua anak hamba-Mu ya Tuhan Yesus, Yeskiel Winston, dan keluarga besar yang ada Tuhan, semuanya diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dijagai Tuhan, dipelihara Tuhan luar biasa. Hamba-Mu boleh terus menjadi berkat Bapa yang baik Tuhan, dimanapun dia berada, nama Tuhan terus dipermuliakan. Di tempat ini kami juga berdoa Bapa yang baik untuk pemimpin rohani kami kasih, yang kami hormati. Oh Tuhan, Gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Doktor Insinyur Niko Nyotola Harjo Tuhan Yesus, dan keluarganya Bapak yang baik, Ibu Hermin Tuhan, Pak Bill, Ibu Milka, Brian dan Jenis Tuhan, keluarga besar semua, bahkan 4 wakil gembala kami Tuhan yang ada di pusat, keluarga besar Pak Denny Tumiwa, Pak Paulo Ijaya Tuhan, Pak Johan Handoyo, Bapak Ariwianto Cokro Tuhan, dan seluruh keluarga besar mereka. Urapi mereka semuanya Bapak yang baik Tuhan. Oh seluruh gembala-gembala rayon, gembala CK, gembala cabang ranting sampai kepada gembala-gembala kul. Di bawah hamba-Mu ya Tuhan, semuanya Kau berkati Bapak yang baik. Terus gembala kami di CK5 Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Timotius Sardono Tuhan, bersama Ibu Indrawati Kabul dan kedua anaknya Tuhan. Berkati hamba-Mu Kau pakai dengan luar biasa Bapak yang baik. Setiap pengembalaannya, pelayanannya Tuhan dan keluarganya, Tuhan berkati, Tuhan urapi Tuhan. Bahkan 3 wakil CK5 kami Tuhan yang kami kasih, yang kami hormati, Bapak Pendeta Profesor Sasmoko,
Bapak Pendeta Haryo Tuhan, dan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Antonius Tony Tuhan, urapi hamba-hambamu, berikan mereka kesatuan hati yang lebih lagi Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan Aras Nasional di bangsa kami Tuhan, ketua-ketua sinode ya Bapak yang baik Tuhan Yesus, semua hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan di berbagai pelosok daerah sekalipun, para misionaris, para penginjil Tuhan, oh gembala-gembala sidang Tuhan, rasul, nabi, pengajar, penginjil Tuhan, semuanya Tuhan berkati, Tuhan urapi Bapak yang baik Tuhan Yesus. Juga untuk oh Tuhan pemimpin kami yang ada di BPHGBI Bapak yang baik Tuhan, berkati Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham Bapak yang baik, dan seluruh jajaran yang ada ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara Indonesia Bapak yang baik, yang kami kasihi Tuhan. Kau tahu keadaan bangsa kami hari-hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan, memberkati, bahkan menyelamatkan bangsa kami Bapak yang baik. Pemimpin bangsa kami yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Dari presiden, wakil presiden Tuhan. Seluruh kementerian yang ada Tuhan. Seluruh gubernur, seluruh wali kota, bupati, sampai pada tingkat kecamatan, lurah, RW di mana kami tinggal Bapak yang baik Tuhan. Yang ada Tuhan di legislatif, yudikatif, eksekutif Bapak yang baik. Bahkan aparat keamanan di bangsa kami Tuhan. Dari Panglima TNI kami Tuhan Yesus, Bapak Kapolri kami Tuhan, dan semua Kepala Staf Angkatan Laut dan Udara yang berjaga-jaga atas bangsa kami. Tuhan berkati mereka semua. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk keadaan di bangsa kami hari-hari ini Tuhan. Engkau pulihkan keamanan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Terusus untuk mereka yang oh Tuhan saat ini Bapak yang di garda terdepan untuk penanganan COVID-19 Tuhan. Para dokter, perawat, tim medis Tuhan, para relawan yang ada. Tuhan berkati mereka semuanya Bapak yang baik. Bungkus mereka saudaramu yang kudus ya Tuhan. Jaga mereka segala paparan virus corona Bapak yang baik. Bahkan setiap pasien-pasien yang sudah terpapar ya Tuhan, yang terbaring sakit ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan jamah mereka semua, sembuhkan mereka semua. Yang di ICU ya Tuhan, yang PDP, ODP, OTG Tuhan. Mari Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami perangi setiap roh kematian, roh maut di dalam nama Tuhan Yesus Bapak yang baik. Biarlah tidak semakin banyak lagi yang terpapar ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami imani, kami perkatakan, hai COVID-19, hai resesi ekonomi, diam dan tenanglah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami rindu Bapak yang baik. Tidak lama lagi Tuhan, vaksinnya akan segera ditemukan. Dan segera Tuhan terjadi vaksinasi di bangsa kami. Semuanya normal kembali Tuhan. Ibadah normal kembali Tuhan. Oh pekerjaan-pekerjaan semua normal kembali Tuhan. Aktivitas normal kembali Tuhan. Semuanya dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu jemaat Tuhan yang ada saat ini Tuhan, di mana mereka menyaksikan tayangan ini Tuhan, bersama-sama beribadah secara online Tuhan, di rumah masing-masing. Tuhan berkati kami semua, suami, istri, anak-anak, oh mertua, orang tua Tuhan, semuanya Tuhan berkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit memperoleh kesembuhan, yang sedang mengalami Tuhan beban berat, Tuhan berikan kelegaan Bapak yang baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat masih ada Bapak yang baik. Biarlah Tuhan setiap umat jemaat Tuhan yang ada Tuhan, semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Sepanjang bulan ini Tuhan Yesus, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Semua pengerja, pelayan Tuhan di gereja kami Bapak yang baik, yang mendukung gembala kami Tuhan, semuanya Kau berkati. Bahkan terima kasih untuk pembangunan gereja kami Tuhan, yang hampir selesai Tuhan. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan gerakkan hatinya untuk menjadi donatur untuk gereja kami. Berkati mereka semuanya berlimpah-limpah. Setiap taburan mereka Tuhan perhitungkan Bapak yang baik. Mereka semakin diberkati Tuhan luar biasa. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih Bapak yang untuk setiap hamba-hamba-Mu yang boleh melayani Tuhan dalam ibadah online streaming ini Bapak yang baik. Oh para worship leader, para singers yang terus setia Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan. Oh di mimbar-Mu ya Bapak yang kudus ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Oh para pemain musik Bapak yang baik Tuhan. Multimedia, soundman kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan Bang Roni yang selalu setia Bapak yang baik Tuhan. Oh untuk mempublikasikan Tuhan ibadah rekaman ini Bapak yang baik. Biar Engkau yang memberkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah. Setiap jerih payah kami Tuhan tidak pernah sia-sia Bapak yang baik Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak yang baik untuk setiap hamba-hambamu yang telah memberikan persembahan baik perpuluhan, persembahan syukur, diakonia, pembangunan ya Tuhan. Oh Tuhan memberkati mereka semuanya berlimpah-limpah. Apa yang mereka doakan, kerjakan, usahakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih Bapak yang baik untuk sepanjang bulan ini Tuhan kami berjalan bersamamu. Kami percaya Tuhan kemenangan besar ada setiap kami Bapak yang baik Tuhan. Keluarga kami semuanya diberkati, gereja kami diberkati, seluruh umat jemaat Tuhan semuanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak yang baik, ini doa kami kepadamu Tuhan, kami percaya setiap doa kami Tuhan dengar, setiap doa kami Tuhan jawab, karena Engkau hanya sejauh doa dan kami siap Tuhan menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu ya Bapak yang baik. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan pandanganmu dan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel yang datang dari Bapa dari sorga dalam anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan, pemeliharaan, berkat sempurna Roh Kudus akan terus menyertai kita semua. Mulai pagi, siang, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Haleluya.